Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kurnia, NIM 19010606139. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit ulasan terkait masalah pencemaran lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Dan di akhir video juga akan diberikan beberapa solusi yang sekiranya bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, di kesempatan ini, kasus yang saya angkat itu adalah kasus pencemaran lingkungan warga oleh limbah RPH Karot Turteng, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Oke, langsung saja kita mulai. Masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu yang sangat krusial dan juga urgent untuk didiskusikan dan dicarikan solusinya oleh semua kalangan. Sebab manusia dan lingkungan terikat dalam suatu hubungan timbal balik atau hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, buktinya, dengan kian maraknya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini, manusia juga menerima dampak yang cukup signifikan pada seluruh tatanan kehidupannya. Salah satu contoh kasus besar yang pernah terjadi adalah pencemaran wilayah perairan di Laut Timur akibat meledaknya kilang minyak mentara pada tahun 2009. Nah, akibat kasus ini, Indonesia menerima banyak sekali kerugian, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pencemaran. Karena sebagian besarnya bekerja sebagai nelayan dan juga petani rumput laut, maka pencemaran lingkungan ini memberikan dampak yang sangat besar untuk kehidupan ekonomi mereka. Dan tidak hanya itu, termasuk juga kehidupan sosial dan juga kesehatan itu mengalami keterpurukan. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa pencemaran lingkungan itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia. Dan demikian tidak sepatutnya kita bersikap acuh terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. Nah, saat ini juga disadari ataupun tidak, meningkatnya aktivitas ekonomi dan industri juga ikut berkontribusi dalam mencemari lingkungan. Apalagi ketika manusia yang bermain di dalamnya tidak memiliki kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Nah, lingkungan di sini hanya dijadikan sebagai objek pemenuhan kebutuhan yang harus dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, mindset atau pikiran-pikiran seperti inilah yang akan membawa manusia kepada kebinasaan dalam tanda kutip. Karena merusak lingkungan artinya merusak kehidupan manusia itu sendiri. Nah, apa yang mestinya dibangun adalah pola pikir bahwa kita harus memanfaatkan lingkungan itu secara bertanggung jawab dan juga bijaksana. Sehingga lingkungan bisa tetap lestari. Tidak hanya untuk generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Oke, berikutnya terkait limbah RPH Karot Turteng. Nah, RPH itu sendiri merupakan bangunan yang didesain atau dikonstruksi khusus dengan memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu sehingga bisa digunakan sebagai rumah atau tempat pemotongan hewan. Nah, sebagai tempat pemotongan hewan, maka aktivitas-aktivitas RPH ini tentu akan menghasilkan produk sampingan berupa limbah, baik itu yang bersifat cair maupun limbah padat. Nah, limbah-limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan dan juga memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Nah, RPH Karot Ruting ini dia beroperasi di wilayah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. RPH ini sendiri sudah dibangun sejak tahun 2010 dan sampai saat ini masih aktif beroperasi untuk membantu memenuhi kebutuhan daging di wilayah pasar Impres Ruteng. Nah, sampai saat ini setiap harinya RPH Karot bisa memotong 4-3 ekor sapi untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Nah, namun sayangnya, limbah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di RPH Karot ini ternyata tidak dikelola dengan baik dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti dilansir dari beritaflores.com, pada tahun 2020, warga mulai mengeluhkan limbah RPH Karot yang mencemari lingkungan sekitar mereka. Nah, masalah-masalah ini juga timbul karena RPH Karot berlokasi sangat dekat dengan pemukiman warga, sehingga seluruh aktivitasnya yang menghasilkan limbah, baik yang cair, padat, juga limbah-limbah yang menghasilkan polusi udara, itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, RPH Karot juga tidak memiliki septic tank, sehingga mereka juga tidak melakukan manajemen limbah yang baik. Jadi limbah ini hanya dibuang langsung ke lingkungan dan bahkan dialirkan ke sungai. Sehingga ketika mengalami pembusukan, limbah-limbah ini akan mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Limbah ini juga mengotori sungai. Sungai menjadi berwarna keruh
Padahal sungai ini cukup sering juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang lain. Nah, selain mencemari sungai, limbah RPH ternyata juga mencemari saluran air atau drainase yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan hal ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Nah, limbah RPH karut ini berhasil sehingga setidaknya mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat yang telah dibagi menjadi 6 aspek, yaitu lingkungan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam video ini, aspek sosial dan budaya akan dibahas secara bersama. Oke, masuk ke dampak yang pertama, yaitu dampak terhadap lingkungan. Jadi, limbah dari rumah potong hewan ini, dalam hal ini RPH karot, itu mengandung sangat banyak senyawa organik dan nitrogen dengan konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga ia menjadi media pertumbuhan yang baik bagi bakteri-bakteri atau mikroba yang bersifat patogen. Dan bila limbah ini tidak dikelola dengan baik, mereka dapat mengalami peristiwa reduksi dan juga oksidasi, serta pembusukan akibat meningkatnya aktivitas mikroba dalam keadaan aerob maupun anaerob. Dan apabila limbah ini mengalami pembusukan di dalam air, maka akan terjadi reduksi kandungan oksigen yang mengakibatkan peningkatan kadar amonia dan juga hidrogen sulfida sampai melampaui ambang batas kriteria kualitas air. Nah, hal ini akan menyebabkan warna air itu menjadi sangat keruh dan berbau tidak sedap. Nah, selain itu, keberadaan limbah RPH karot di dalam air yang mengalami pembusukan itu akan meningkatkan konsumsi dan pemanfaatan oksigen terlarut oksigen terlarut secara berlebihan oleh mikroba patogen, dan itu menyebabkan menurunnya suplai oksigen bagi biota air. Dan peningkatan aktivitas mikroba ini juga akan meningkatkan konsentrasi biological oksigen demand atau BOD, kemudian COD, TTS, amonia, hidrogen sulfida, dan minyak dan lemak yang sebagian besar itu merupakan zat organik. Dan bila dialirkan atau masuk ke dalam badan air, dapat menyebabkan terjadinya peristiwa eutrofikasi yang dapat mengancam pertumbuhan biota laut. Berikutnya adalah aspek kesehatan. Nah, keberadaan limbah RPH karot di sini yang tidak dikelola dengan baik itu menimbulkan bau busuk yang mempengaruhi kondisi kesehatan warga. Sebab bau busuk yang dirasakan dengan intensitas dan konsentrasi yang tinggi itu dapat mengganggu psikologis. Sedangkan dalam konsentrasi rendah itu hanya akan menyebabkan stres. Tetapi dengan paparan yang sifatnya berkelanjutan, bau busuk ternyata dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan, rendahnya konsumsi air, melemahnya pernapasan, terus rasa ingin mual dan muntah, sesak napas, serta gangguan mental. Nah, hal ini disebabkan karena pembusukan limbah RPH itu menghasilkan gas amonia dan juga hidrogen sulfida. Gas-gas ini menimbulkan bau busuk yang menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan disertai dengan reaksi psikologis tubuh seperti rasa mual dan kehilangan selera makan. Dan inilah yang dialami oleh masyarakat Karot, mana dalam wawancara bersama beritaflores.com, warga itu mengaku sangat terganggu dengan bau busuk yang dihasilkan oleh limbah RPH. Bahkan mereka sampai kehilangan nafsu makan, apalagi ketika pihak pengelola RPH itu sedang melakukan pencucian bangunan. Nah, limbah RPH karot yang dialirkan ke sungai ini juga dia berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan hidupnya sehari-hari seperti mandi, masak, mencuci, dan sebagainya. Nah, limbah RPH karot yang dialirkan ke sungai yang bernama Kali Bajas ini itu cukup sering dimanfaatkan oleh warga, dan karena tercemar maka sangat berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan juga merah-merah. Nah, selain itu, warga setempat yaitu di wilayah Karot ini juga mengeluhkan kondisi air yang tercampur darah akibat limbah darah dari RPH yang masuk ke saluran air atau drainase. Nah, air minum yang telah terkontaminasi oleh darah hewan itu tidak layak dikonsumsi karena umumnya mengandung uric acid yang bersifat toksik atau racun bagi tubuh. Nah, meminum makanan yang telah tercemar darah atau makanan yang telah tercemar darah itu tidak bersih dan dapat membuat kita keracunan atau memperberat kerja dari ginjal. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan penelitian terkait kualitas air minum dari warga yang tinggal di sekitar RPH Karot. Nah, berikutnya adalah aspek hukum. Jadi berdasarkan peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2006 itu menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau RPH, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan RPH itu wajib melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang dan dilepas ke lingkungan itu tidak akan melampaui baku mutu air limbah RPH. Nah, rumah potong hewan yang berada di wilayah Karot ini itu tidak melakukan pengolahan terhadap air limbah, sehingga mereka berpotensi mendapatkan sanksi karena tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dan masyarakat dalam hal ini juga bisa mengajukan gugatan atas gangguan ketidaknyamanan yang dirasakan akibat pencemaran RPH Karot, terutama pencemaran akibat bau busuk yang timbul dari limbah RPH Karot yang mengalami pembusukan. Berikutnya adalah aspek ekonomi. Jadi kali White's yang juga tercemar oleh limbah RPH Karot itu merupakan salah satu kali atau sungai yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Karot untuk berbagai keperluan. Dan karena adanya limbah ini, maka berbagai aktivitas ekonomi masyarakat itu bisa mengalami gangguan, terutama karena masyarakat sering memanfaatkan air sungai ini untuk minum ternak. Dan bila ternak mengonsumsi air yang telah tercemar, tentu akan berdampak pada penyakit yang bisa saja berujung pada kematian. Nah, air dari Kali Bajas ini juga dijadikan sebagai sumber pengairan sawah. Dan karena sudah tercemar, maka sangat berpotensi untuk terjadinya gagal panen yang tentunya sangat merugikan petani. Nah, berikutnya adalah aspek sosial budaya. Nah, limbah buangan yang dihasilkan oleh RPH Karot ini yang tidak dikelola dengan baik itu juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Karot. Di mana bau busuk yang berasal dari limbah ini sangat mengganggu warga, sehingga dia juga berpotensi untuk mengganggu hubungan sosial atau interaksi antara warga, karena untuk keluar rumah atau sekedar membuka jendela yang posisinya mengarah ke sumber bau saja, masyarakat itu merasa enggan. Dan bahkan kegiatan bermain anak-anak di luar rumah itu menjadi sangat terbatas. Tanpa disadari ini juga menurunkan harga diri dari sekelompok orang atau warga yang tinggal sangat dekat dengan lokasi RPH ini. Dan hal ini juga sangat berpotensi menghalangi berbagai aktivitas budaya masyarakat yang harus diselenggarakan di luar rumah. Nah, melihat berbagai dampak dari masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah RPH Karot ini, ada pun beberapa solusi yang bisa ditawarkan, dan solusi-solusi ini itu saya berikan berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber. Nah, solusi yang pertama adalah membangun septic tank atau bahan penampungan limbah sebelum dikelola lebih lanjut. Nah, mungkin untuk membangun instalasi pengelola air limbah itu cukup rumit, sulit dan membutuhkan biaya, maka membangun septic tank itu adalah langkah yang tepat, sehingga nanti limbah yang dihasilkan dari kegiatan RPH itu tidak dibuang ke lingkungan tetapi ditampung dan kemudian akan diambil oleh pihak pengelola air limbah untuk selanjutnya diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi bisa menggunakan septic tank. Dan yang kedua, melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang melalui pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, di mana IPAL ini bisa terdiri dari bak penangkapan rumen, kemudian tangki imhoff, kemudian bak pengering lumpur, kemudian sehingga nanti akan melalui proses pembusukan anaerobik, kemudian ada juga kolam fakultatif endapan butiran, dan terakhirnya nanti akan mengalami proses masturnasi penjernihan. Nah, langkah yang berikut itu adalah bisa mengelola limbah, kotoran, dan darah itu menjadi pupuk organik. Dan yang terakhir adalah mengelola limbah itu dengan sistem biofilter anaerob. Oke, demikianlah solusi dan juga ulasan yang telah saya lakukan terkait pencemaran lingkungan oleh limbah RPH Karot. Sekian dan terima kasih.